Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu dosen yang mengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran, dan bisa sukses bersama-sama nantinya. Pada kali ini saya dan teman-teman saya yang merupakan bagian dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait interaksi dalam lingkungan pendidikan. Kelompok saya ada Laili Nursofa, Ibrahim Fakih Ilma, saya sendiri, dan Imam Faiz. Untuk yang pertama, interaksi di lingkungan keluarga. Keluarga yaitu suatu sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan unit pertama dalam masyarakat. Disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Adapun sebagai proses sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat keluarga, berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. Kemudian keluarga merupakan atau keluarga yaitu masyarakat alamiah yang pergaulan di antara golongannya bersifat khas. Khas maksudnya di sini memiliki seni tersendiri yang tidak dimiliki keluarga lainnya. Jadi tiap-tiap keluarga itu ada khasnya sendiri. Di lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di sini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Contohnya ya seperti orang tua yang mengajak anak untuk beribadah dalam keseharian sesuai keyakinan setiap keluarga masing-masing. Orang tua mengajari adab dan akhlak sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Kemudian berpamitan kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah atau ke tempat lain. Orang tua mengajari sungkem kepada kakek dan nenek saat Idul Fitri sebagai tanda meminta maaf lahir dan batin dari yang muda terhadap yang lebih tua. Orang tua memberi sanksi kepada anak yang melanggar peraturan di dalam rumah dan di luar rumah, yang tentunya dengan rasa kasih sayang terhadap anaknya, agar anaknya tidak sopan dan brutal, agar anaknya kelak akan menjadi orang yang manusia yang berkepribadian bijaksana dan sopan santun. Kemudian orang tua mengajak semua anak-anaknya tiap hari untuk membersihkan lingkungan rumah, baik dari dalam maupun dari luar, dan mengajarkan selalu menjaga kebersihan dimanapun anak-anaknya berada di tempat lain, tidak hanya di rumah saja. Dan ada pun contoh-contoh lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian karakteristik kehidupan keluarga yang merupakan penyesuaian diri.
Yang pertama, susunan keluarga, peranan sosial dalam keluarga, keanggotaan kelompok. Yang terakhir, kohesi keluarga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Faiz. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga adalah juga pendidikan masyarakat, karena di samping keluarga itu sendiri sebagai kesatuan kecil dari bentuk kesatuan masyarakat, juga karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak itu di masyarakat kelak. Pendidikan yang tidak mau diterapkan langkah kemajuan masyarakat. Dengan demikian nampaklah adanya hubungan erat antara keluarga dengan masyarakat. Di dalam keluarga, yang bertindak sebagai pendidik dalam rumah tangga ialah ayah dan ibu, si anak serta semua orang yang merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak. Tetapi yang paling bertanggung jawab di antara mereka ada kakek, nenek, misalnya adalah ayah dan ibu. Nah, jadi seperti ini. Seorang anak memang dari kecil memang dia harus terbiasa dididik oleh, terutama yaitu dari keluarga atau lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah itu menginjak dewasa nanti dia akan ditambahkan dengan pendidikan yang formal, yaitu seperti di sekolahan. Nah, mungkin untuk awalnya banyak dididik dari keluarga terlebih dahulu agar dia nanti tidak kaget setelah menjadi lebih agak dewasa. Nah, selanjutnya dalam mempengaruhi proses sosialisasi ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh orang tua, yaitu dengan pembiasaan. Pembiasaan salah satu alat pendidik yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak dapat menurut dan taat kepada peraturan-peraturan dengan ajaran yang membiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam rumah tangga atau keluarga, di sekolah atau di tempat lain. Nah, jadi seperti ini. Pembiasaan itu sangat baik diterapkan pada saat masih anak-anak ya, saat sejak dini. Kenapa? Kebiasaan diterapkan sejak dini itu dia akan terbiasa. Pada saat kecil diterapkan kebiasaan. Misal contoh pada saat mau tidur diterapkan gimana? Sebelum tidur sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Nah, membersihkan diri sebelum tidur. Setelah mau tidur baru berdoa. Nah, kebiasaan seperti itu bisa diterapkan untuk nanti kedepannya agar anak-anak ini semakin baik seperti itu. Dan juga diterapkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti diajarkan tolong menolong pada orang lain dan lain sebagainya. Agar pembiasaan dapat cepat tercapai dan baik hasilnya, pembiasaan tersebut harus memenuhi syarat tertentu, yaitu ada yang pertama, mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Nah, yang kedua, pembiasaan itu hendaklah terus-menerus berulang-ulang dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Yang ketiga, pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambilnya. Yang keempat, pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Nah, pembiasaan memang sangat baik diterapkan pada saat dini. Kenapa? Jika saat dini dia sudah terbiasa, maka nanti seterusnya ketika dia menginjak usia dewasa, dia sudah akan terbiasa dilatih bagaimana dari disiplin, dilatih menjadi orang baik, dilatih menjadi orang yang lebih pintar, lebih cerdas. Nah, seperti itu. Untuk yang poin ketiga yaitu tadi, pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirinya yang telah diambilnya. Nah, memang di dalam pendidikan memang harus tegas dan konsekuen. Kenapa? Jika pendidikan ini dilaksanakan tidak serius, maka kedepannya pendidikan akan menjadi tidak baik. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada interaksi di lingkungan sekolah.
Kegiatan pendidikan pada mulanya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dengan menempatkan ayah dan ibu sebagai pendidikan utama. Dan semakin dewasanya anak, semakin banyak hal-hal yang dibutuhkannya untuk dapat hidup di masyarakat secara layak dan wajar. Sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan tersebut, muncullah usaha untuk mendirikan sekolah di lingkungan keluarga. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan dalam pembentukan pribadi anak. Dengan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadikan seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakatnya anak tersebut, yang nantinya akan berguna bagi dirinya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Contoh interaksi dalam lingkup sekolah seperti berdiskusi dengan teman sekelas, kerja kelompok ataupun presentasi di depan kelas. Berikutnya, interaksi di lingkungan masyarakat. Dari lahir sampai mati, manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar, dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Masyarakat juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah penyesuaian dan sadar akan kesatuannya serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis